Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok ke-10 ingin melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pokok pembahasan. 1. Peristiwa hukum dan perbuatan hukum. 2. Definisi perbedaan dari keduanya. 3. Contoh peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang peristiwa hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peristiwa hukum dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Jadi, secara bahasa, peristiwa hukum adalah kejadian yang menimbulkan adanya hukum yang dapat berlaku atau kejadian yang dapat berhubungan dengan hukum. Peristiwa hukum ini juga bisa berkaitan dengan kejadian dalam masyarakat yang dapat menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu dapat diwujudkan. Secara lebih terperinci bisa dikatakan sebagai berikut. Apabila dalam masyarakat timbul peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum tersebut, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang perbuatan hukum. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Raden Suroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Yang kedua yaitu menurut Chainur Ar-Rasyid, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Sudarsono, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Dari pengertian beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan termasuk ke dalam perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang melakukan perbuatan itu menjadi sebuah unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat perbuatan unsur-unsur dari perbuatan hukum tersebut. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang definisi perbedaan dari keduanya. Yang pertama, yaitu perbedaan dari peristiwa hukum. Perbedaan dari peristiwa hukum, suatu kejadian bisa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang kedua, yaitu peristiwa hukum belum tentu dikehendaki oleh subjek hukum. Maksudnya yaitu diibaratkan seperti contoh orang yang tertimpa musibah kematian, itu adalah musibah, bukan dari kehendak hukum. Perbedaan yang selanjutnya yaitu peristiwa hukum adalah bagian lengkap dari sebuah peristiwa. Maksudnya yaitu bisa dicontohkan seperti seseorang sedang membuat surat wasiat, itu yang ditujukan kepada ahli waris. Sudah jelas, itu dilakukan sesuai dengan kehendak si subjek dan sesuai dengan prosedur hukum. Perbedaan perbuatan hukum. Yang pertama, suatu perbuatan hukum yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Yang kedua, perbuatan hukum sudah pasti dikehendaki oleh subjek hukum. Maksudnya yaitu bisa dicontohkan seperti ada seseorang mengambil sepeda motor orang lain. Peristiwa hukumnya adalah pencurian. Yang ketiga, perbuatan hukum adalah bagian dari sebuah peristiwa. Maksudnya yaitu ada seseorang yang merampas hak
milik orang lain. Perbuatan hukumnya adalah perampasan atau bisa disebut dengan pencurian, dan subjek hukumnya adalah polisi yang bertugas sebagai yang menangkap atau yang mengadili orang yang merampas barang tersebut. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu contoh dari peristiwa dan perbuatan hukum. Contoh dari peristiwa hukum itu tersendiri adalah 1. Kelahiran, 2. Kematian, 3. Transaksi jual beli barang, 4. Pernikahan, 5. Perceraian, dan lain-lain. Contoh dari perbuatan hukum adalah 1. Seseorang membuat surat wasiat, 2. Membuat perjanjian sewa-menyewa, 3. Pembuatan hibah sesuatu benda. Demikian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.